Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, di antara yang harus dijaga dalam berpuasa ini adalah hati kita dari sifat fasyik dan sifat munafik. Sifat fasyik adalah sifat seorang mukmin. Dia sebagai mukmin, tapi dia sadar bahwa ia melanggar ajaran Allah. Pekerjaannya senang berbuat kerusakan dan kemaksiatan. Sikap dari orang fasik ini Allah sebutkan dalam Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Mereka orang yang melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya. Dalam hal berbahayanya kefasikan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin telah mengalahkan kaum Mustalik dalam peperangan. Ketika kaum muslimin itu memenangkan peperangan, maka diberikanlah oleh Rasulullah dua pilihan. Pilihan pertama adalah masuk Islam dengan segala macam konsekuensinya, dan pilihan kedua membayar kerugian perang. Kaum Mustalik memutuskan untuk ikut masuk Islam dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah datang kepada kaum Mustalik. Untuk apa? Untuk menagih janji yang diberikan oleh kaum Mustalik. Mendengar utusan Rasulullah SAW akan datang, maka kaum Mustalik itu pun berunding bahwa mereka akan segera menyambut kehadiran tamu ataupun utusan Rasulullah SAW ini dalam rangka memuliakannya. Namun demikian, lama ditunggu, ternyata utusan Rasulullah ini tidak kunjung datang. Maka mereka pun bermusyawarah memutuskan untuk menjemput mendatangi Rasulullah. Ketika mereka lagi berunding bermusyawarah, tiba-tiba Al-Walid datang. Al-Walid melihat mereka sedang berunding. Al-Walid itu berpikir bahwa mereka itu akan membunuh Al-Walid. Al-Walid tanpa berpikir panjang, tanpa menyelidiki, kembali kepada Rasulullah dengan membawa berita bahwa dirinya mau dibunuh. Berita provokasi, berita bohong. Mendengar penjelasan Al-Walid itu, Rasul termenung. Dan dalam diamnya Rasul itu turunlah Al-Quran atau turun wahyu yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa berita itu adalah berita provokasi. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Inilah wahyu asbabun nuzulnya karena ada provokasi kepada Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa kabar provokasi, hendaknya kamu selidiki kabar itu terlebih dahulu, agar kamu jangan sampai menyiksa satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, sehingga kamu akan menyesal atas perbuatanmu itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu jelas berbahayanya orang yang mempunyai sifat fasik itu. Lalu kemudian dengan sifat munafik. Apakah sifat munafik itu? Siapakah mereka? Orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang fasik. Mereka adalah orang yang mengatakan beriman. Mereka berkumpul bersama-sama orang beriman. Karenanya ketika mereka kumpul, mereka akan menyerap pembicaraan, obrolan, komunikasi yang disampaikan oleh orang yang beriman, yang nantinya akan mereka sampaikan kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah,
Dan juga kami beriman kepada hari kemudian. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang munafik itu mempunyai 4 ciri yang juga harus kita hindari ke-4 ciri itu. Siapa itu? Pertama, jika mereka diberi amanah, mereka selalu khianat. Yang kedua, jika mereka berbicara, mereka selalu berdusta. Nggak pernah ada benarnya. Bicaranya selalu bohong. Ketiga, ketika mereka berbuat janji ataupun melakukan perjanjian, perjanjian itu selalu dikhianatinya. Kemudian jika mereka berselisih paham, kerjaan mereka zolim dengan orang yang berselisih paham dengan mereka. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan juga, jika mereka diberi amanah, mereka pun khianat. Inilah sifat-sifat, ciri-ciri dan tanda-tanda kemunafikan yang harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.